Baik, kita akan lanjutkan pembahasan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita baca kembali Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ya, kalau Roh Kudus ada pada kita, maka hal-hal yang ajaib akan terjadi. Yang pertama, Tuhan mengurapi kita. Kalau kita diurapi, ya, lalu kita diutus. Kemudian yang kita memberitakan atau menyampaikan. Lalu yang keempat, yang kemarin kita bahas, kita mengaruniakan. Kita sudah menerima anugerah atau karunia dari Tuhan, dan kita memberikan anugerah, memberikan karunia kepada orang-orang lain. Dan kita bisa melihat apa yang kita lakukan ini membuat orang-orang yang dulu pernah aktif, ya pernah dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Tetapi karena ada masalah di dalam keluarganya, sehingga mereka tidak aktif lagi, penyerahan hidup yang dulu pernah mereka lakukan seperti hilang. Tetapi pada hari-hari ini Tuhan mengembalikan rasa itu kepada mereka. Mereka ingin menyerahkan hidup kembali ke dalam tangan Tuhan. Mereka ingin kembali melayani Tuhan. Dan pada saat-saat ini saya percaya orang-orang seperti itu sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga segala halangan yang merintangi mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk kembali melayani Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Dan sekarang mereka mulai bangkit kembali. Walaupun mereka mungkin tertati-tati, tapi mereka akan bangkit. Dan itulah tugas kita, untuk mengubahkan mereka. Kita mengaruniakan mereka perhiasan kepala ganti abu. Karena selama ini hidup mereka seperti sudah berkabung. Kita mengaruniakan minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Dan saya percaya semangat yang pernah ada dulu, yang sekarang sudah pudar, dan kembali sekarang Tuhan bangkitkan. Semangat itu mulai dinyalakan kembali. Ada semangat untuk melayani Tuhan. Ada semangat untuk menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan kembali. Dan Tuhan mulai bekerja kepada masing-masing pribadi, khususnya di bumi Indonesia ini, dan khususnya di kota Jakarta juga. Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang pernah aktif dulu, ya, orang-orang yang pernah melayani Tuhan dengan berapi-api, dengan sungguh-sungguh. Tuhan membangkitkan engkau kembali di dalam nama Yesus. Aku berdoa roh pertobatan terjadi dalam hidupmu, roh perubahan terjadi di dalam hidupmu. Ada perubahan yang besar, perubahan yang dahsyat terjadi di dalam hidupmu, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi engkau untuk datang kembali kepada Tuhan, untuk datang kembali melayani Tuhan, untuk datang kembali menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan berurusan dengan semua orang yang menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berurusan, dan engkau akan dibangkitkan oleh Tuhan.
Dan apa yang kau lakukan dulu, sekarang ini Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Rasa yang pernah engkau miliki, Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Ada hal-hal yang belum pernah engkau rasakan dulu, justru sekarang ini engkau mulai merasakan. Engkau mulai bisa melihat tangan Tuhan bekerja secara langsung di dalam hidupmu. Dia Allah yang luar biasa, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Itu sebabnya engkau akan disebut pohon tarbantin kebenaran. Oh, haleluya. Orang-orang yang dulu pernah aktif, yang penuh dengan semangat melayani Tuhan, dan sekarang semangatnya sepertinya pudar, Tuhan bangkitkan kembali. Dan justru mereka menjadi pohon tarbantin kebenaran. Kenapa disebutkan pohon tarbantin kebenaran? Pohon tarbantin terkenal dengan kekuatannya dan keindahannya. Jadi akan ada kekuatan yang baru. Dan Tuhan akan membuat hidupmu menjadi indah. Semua ini akan terjadi karena ada kebenaran. Ada roh kebenaran yang dicurahkan Tuhan atas hidupmu. Sehingga kebenaran itu memerdekakan kamu, mengubahkan hatimu. Oh, saya merasa engkau orang-orang yang pernah melayani Tuhan dulu, yang begitu bersemangat, tetapi sekarang seperti semangatnya pudar. Oh, Tuhan akan membuat engkau seperti anak yang hilang, tetapi bukan pada saat dia meninggalkan bapaknya, tetapi ini fase di mana anak yang hilang itu sedang berjalan kembali ke rumah bapaknya. Karena ada roh kebenaran yang memerdekakan anak yang hilang ini, yang mengubahkan anak yang hilang ini. Dan ketika dia kembali kepada rumah bapaknya, oh haleluya, Tuhan akan mengubahkan, Tuhan mengembalikan. Roh seorang anak dikembalikan kepada anak yang hilang itu. Haleluya. Dan terjadi hal-hal yang baru. Cincinnya menjadi baru, kasutnya menjadi baru. Artinya ada ikatan janji yang baru. Ada langkah-langkah hidup yang baru. Ada pengurapan yang baru, karena ada jubah yang baru. Tuhan sedang membangkitkan. Haleluya. Kalau engkau yang sedang melihat tayangan ini, bergegaslah kembali ke rumah Bapa. Dan kalau engkau tidak tahu harus berbuat apa, bergabunglah di sini. Karena saya percaya Tuhan sedang memanggil engkau kembali. Dan tidak kebetulan engkau melihat tayangan ini. Tuhan sedang memanggil engkau kembali. Kembalilah kepada Bapa. Akan ada ikatan janji yang baru. Akan ada langkah-langkah yang baru. Akan ada pengurapan yang baru. Dan hidupmu akan diubahkan sama sekali. Engkau tidak hidup dalam keterpurukan lagi. Tetapi akan digantikan dengan pesta rohani. Haleluya. Tuhan yang membuat ini terjadi. Lalu perhatikan. Selanjutnya dikatakan tanaman Tuhan. Ya, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Apa yang dimaksud dengan tanaman Tuhan? Kita lihat Yesaya 60. Mulai ayat 19. Yesaya 60 mulai ayat 19. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa untuk orang-orang yang dulu pernah aktif dan mulai terhilang, tetapi sekarang Tuhan memanggil engkau kembali, dan ini ayat-ayat untuk engkau sekalian. Yesaya 60 mulai ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allah akan menjadi keagunganmu. Bagimu
akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Jadi yang disebutkan tanaman Tuhan adalah di ayat yang 21. Mereka itu sebagai cangkokan yang kutanam sendiri. Jadi apa maksudnya tanaman Tuhan? Artinya engkau menjadi tanaman yang hidup, yang ditanam oleh Tuhan sendiri. Tetapi bukan hasil dari dunia ini, tetapi dicangkok dari sorga. Sehingga engkau menjadi tanaman Tuhan. Bukan tanaman dari dunia ini, tetapi menjadi tanaman Tuhan. Engkau dicangkok sendiri oleh Tuhan dan ditanam sendiri oleh Tuhan. Sehingga matahari yang tadinya kalau malam tidak ada, karena tanaman perlu matahari, ya, tidak akan ada lagi sinar matahari yang redup, tidak akan ada lagi yang mendung, karena Tuhan sendiri yang akan menjadi penerang abadi. Oh, haleluya. Artinya engkau akan ada bersama-sama dengan Bapa. Engkau satu rumah. Rumah Bapa adalah kerajaan sorga. Artinya engkau adalah anak. Itu sebabnya hidupmu diubahkan. Engkau tidak sama seperti dulu lagi. Bahkan semangat yang dulu, sekarang ini Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Walaupun usiamu bertambah. Karena dulu waktu engkau sungguh-sungguh, mungkin masih remaja, masih muda. Sekarang mungkin sudah berkeluarga. Tetapi Tuhan memberikan semangat yang 2 kali lipat. Karena engkau bukan berasal dari dunia ini lagi. Engkau seperti tanaman yang dicangkok dari sorga, ditanam oleh Tuhan sendiri, sehingga engkau bukan produk dari dunia ini, tetapi engkau produk dari sorga. Engkau ditanam sendiri, dicangkok oleh Tuhan sendiri, sehingga pendudukmu, oh haleluya. Apa artinya penduduk? Semua orang-orang yang bersatu dengan kita, pendudukmu, semuanya orang-orang benar. Haleluya. Orang-orang benar akan berhimpun dengan orang-orang benar. Tuhan akan memisahkan orang benar dari orang fasik. Orang-orang benar akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang benar. Dan ini sudah waktunya. Sehingga penduduknya semuanya adalah orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Lalu, ayat yang ke-22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Itu sebabnya jangan takut. Kalau dulu engkau merasa, aduh saya mah kecil. Dulu aku cuma bantu-bantu saja. Tidak melakukan pelayanan apa-apa. Cuma bantu-bantu saja. Bantu beresin kursi. Bantu bersih-bersihin. Dulu aku cuma begitu saja. Tetapi sekarang ini ada perubahan yang sangat besar. Yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Karena yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Artinya engkau tidak melakukan hal-hal yang kecil lagi. Tuhan mulai angkat engkau sehingga engkau kelihatan. Waktu engkau melakukan yang kecil engkau tidak kelihatan. Tetapi sekarang Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar. Karena kesetiaanmu di masa lalu dengan melakukan hal-hal yang kecil, Tuhan sekarang memberikan engkau hal-hal yang besar. Dan kalau engkau melakukannya dengan setia, maka mahkota kehidupan akan menjadi milikmu. Haleluya. Lalu, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Ya saudara, yang dulu merasa tidak ada kekuatan. Engkau sakit-sakitan, suka sakit-sakitan. Sekarang ini, kalau engkau kembali kepada Tuhan, sekarang ini engkau akan menjadi bangsa yang kuat. Artinya bukan satu orang saja yang lemah menjadi kuat, tetapi menjadi satu bangsa. Artinya akan ada multiplikasi. Bukan hanya satu orang engkau, tapi engkau akan mengajak orang-orang lain menjadi bangsa yang kuat. Kekuatannya dari mana? Dari Tuhan. Tuhan yang membuat. Dan
Inilah yang Tuhan katakan. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Inilah janji Tuhan, inilah firman Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, itulah yang pasti akan digenapi. Berbahagialah saudara yang ada di dalam jalan Tuhan, yang mendengar janji Tuhan ini, yang mendengar firman Tuhan ini, dan engkau melaksanakannya, engkau melakukannya. Berbahagialah. Karena akan ada cincin yang baru sebagai tanda ikatan janji yang baru. Akan ada kasut yang baru sebagai tanda langkah-langkahmu berubah, cara hidupmu berubah, cara hidupmu menjadi baru. Dan ada jubah yang baru sebagai tanda urapan yang baru untuk memperlengkapi semua yang engkau lakukan bersama-sama Tuhan. Untuk memperlengkapi tugas kerajaan yang Tuhan embankan kepadamu. Haleluya. Tujuannya apa? Bukan untuk kita menyombongkan diri. Oh, masa-masa seperti itu sudah berlalu. Untuk kita mengatakan, semua gara-gara saya. Kalau bukan saya, engkau tidak bisa hidup. Oh, sudah tidak ada lagi perkataan seperti itu. Karena semuanya itu tujuannya untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan bekerja di dalam hidup saudara sekalian semua. Kita bersyukur karena Tuhan yang bekerja. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Karena roh Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara sekalian. Haleluya. Dan yang selanjutnya, poin yang selanjutnya, poin keberapa? 5 ya. Kita memperlengkapi. Diurapi, diutus, memberitakan atau menyampaikan, mengaruniakan, sekarang memperlengkapi. Lihat ayat yang keempat. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Jadi ini bukan tugasnya satu orang yang diurapi Tuhan itu. Tetapi orang yang diurapi Tuhan itu sudah memperlengkapi yang lainnya. Sehingga pada ayat yang keempat bukan satu orang lagi. Yang menerima tugas kerajaan bukan satu orang lagi. Tetapi sudah dikatakan mereka. Mereka ini siapa? Mereka yang sudah dibangkitkan itu. Mereka yang sudah dibangkitkan itu Tuhan berikan tugas yang baru. Dan tugas ini adalah tugas benar-benar baru dan besar. Tidak sama dengan tugas-tugas yang masa lalu. Ini tugas yang baru. Itu sebabnya tugas ini besar dan mereka perlu kekuatan dari Tuhan. Karena mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Apa yang runtuh? Dibangun kembali. Kalau puji-pujian, penyembahan sudah runtuh, akan dibangun kembali. Akan dibangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad. Saudara, kita sudah baca di dalam Alkitab ketika Salomo meresmikan bait suci. Apa yang terjadi ketika mereka masuk dalam penyembahan? Apa yang terjadi ketika mereka masuk dalam penyembahan? Hadirat Allah turun begitu kuat sampai mereka tidak bisa melangsungkan lagi. Mereka hanya menyembah. Mereka hanya menyembah karena hadirat Tuhan begitu kuat. Nah, hal ini belum pernah terjadi di masa yang lalu. Ini reruntuhan yang sudah berabad-abad. Tetapi Tuhan akan membangun kembali melalui mereka. Melalui orang-orang yang sudah dibangkitkan ini. Itu sebabnya kita yang sudah dibangkitkan, kita harus punya kapasitas roh yang lebih lagi. Karena kalau tidak, kita akan hanyut. Karena ini yang akan datang kembali ini bukan satu orang. Tapi banyak orang.
Makanya ayat keempat ini pakai kata gantinya mereka. Artinya banyak. Dan ingat saudara, Yesaya 60 tadi, itu dari satu orang itu dikatakan yang kecil menjadi kaum yang besar. Yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Dari satu orang menjadi kaum, menjadi bangsa. Artinya kan banyak. Dan ini akan menjadi seperti gelombang yang datang terus-menerus. Terus-menerus. Kalau kita tidak memiliki kapasitas roh yang besar, maka kita akan terlindas oleh mereka. Itu sebabnya saudara yang sudah ada bersama-sama dengan saya di tempat ini, sadari apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Engkau harus punya kapasitas roh yang lebih besar lagi. Karena kalau tidak, engkau akan hanyut dan hilang. Karena orang-orang yang akan datang ini bukan satu orang, tapi satu generasi. Generasi yang baru sedang Tuhan bangkitkan. Generasi yang mencintai Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, sedang dibangkitkan Tuhan. Saya bisa melihat sekumpulan orang seperti ombak yang besar, seperti gelombang mulai datang, terus menerus, dan makin tinggi, semakin tinggi, orangnya semakin bertambah banyak, semakin tinggi, semakin bertambah banyak. Oh, satu generasi Tuhan sedang bangkitkan. Inilah generasi orang-orang benar. Itu sebabnya kita yang sudah ada di tempat ini, kita memiliki kapasitas roh yang lebih lagi, kapasitas roh yang diperbesar lagi, karena kita tahu siapa yang akan datang kepada kita. Ini adalah satu generasi orang-orang benar, dan generasi ini sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Kita akan membangkitkan mereka, dan mereka akan datang kepada kita. Oh, ini generasi yang tidak ada capeknya, generasi yang kuat. Saya bisa melihat seperti gelombang yang terus datang, bergulung-gulung. Artinya ini bukan sekali saja datangnya. Sekali ada, lalu yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Akan ada banyak orang. Terus bergulung-gulung datang menjadi sekumpulan orang-orang benar. Karena Tuhan akan mengumpulkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang-orang benar. Dan orang-orang fasik akan dipisahkan. Seperti Tuhan memisahkan gandum dan lalang. Dipisahkan orang fasik dari orang-orang benar. Dan orang-orang benar akan berkumpul menjadi satu negeri. Inilah negeri orang-orang benar. Satu generasi orang-orang benar. Saya tidak peduli berapa usiamu, engkau termasuk dalam generasi ini. Engkau sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Terjadilah atas hidupmu. Ya, Roh Kudus turun atas hidupmu. Huranda makara ya labaya syata karalabayasi. Akan ada orang-orang, bahkan Tuhan memberitahu saya, mereka yang lama, yang dulu aktif, dan sekarang sudah pudar, dan Tuhan mulai bangkitkan lagi. Mereka akan berkumpul bersama-sama dengan orang yang baru. Orang yang baru, benar-benar baru mengenal Tuhan. Mereka akan berkumpul bersama-sama. Dan inilah yang saya lihat yang seperti gelombang. Ada orang-orang yang lama yang dibangkitkan kembali. Dan ada orang-orang yang baru yang Tuhan juga sedang bawa. Semuanya datang bergelombang-bergelombang. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Tuhan sedang bekerja. Saya percaya ini adalah waktu dari Tuhan. Generasi yang baru sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Generasi orang-orang benar sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kita sebagai orang-orang benarnya akan dikumpulkan bersama-sama. Karena orang-orang benar akan berkumpul dengan orang-orang benar. Dan semua orang fasik akan disingkirkan. Dari kumpulan kita. Orang fasik akan disingkirkan. Itu sebabnya pastikan engkau adalah orang benar. Kalau engkau adalah orang benar, pastikan kapasitas rohmu terus diperbesar. Karena yang datang setelah ini adalah orang yang punya kapasitas. Saya akan beritahu nanti siapa yang datang. Oh, di Allah kita yang luar biasa. Tuhan memberitahu kepada saya, ini sama seperti peristiwa Daud. Daud waktu mau menjadi raja. Sebelum dia menjadi raja, Daud diuber-uber oleh Saul. Benar. Dan Daud masuk ke Gua Adulam. Daud sendiri tadinya, satu orang. Tapi satu orang ini adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus.
satu orang ini dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika dia masuk Gua Adulam, orang-orang datang kepadanya. Apakah Daud yang mencari mereka? Tidak. Mereka yang datang. 450 orang datang kepada Daud. Mereka itu tidak ada apa-apanya. Tadinya tidak ada apa-apa. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Daud, mereka menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Oh, haleluya. Saudara bisa tahu, kalau saudara tidak mengembangkan kapasitas rohmu, saudara akan terlindas oleh mereka. Engkau akan hilang begitu saja. Sayang sekali, karena engkau sudah tiba terlebih dahulu. Dan mereka harusnya yang menjadi terkemudian. Jadi perhatikan baik-baik. Perhatikan kapasitas rohmu, perbesar terus kapasitas rohmu, bangun terus manusia rohmu, jangan diam saja. Pikiranmu disetting sedemikian rupa, sampai Roh Kudus menguasai engkau seluruhnya. Dan yang paling terpenting adalah menguasai pikiranmu. Ya. Ya Tuhan yang bekerja. Ini sudah bukan masalah materi lagi. Ini sudah masalah orang-orang. Tuhan sedang bekerja. Mereka membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Oh haleluya. Tempat-tempat yang sunyi. Saudara tahu tempat yang sunyi adalah tempat, ini kan bicara orang benar. Adalah tempat di mana orang-orang benar berkumpul, tetapi kok sunyi. Ketika generasi ini datang, tempat yang sunyi itu berubah menjadi semarak. Karena apa? Hadirat Tuhan ada. Ada semarak hadirat Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di kitab Hagai, kemegahan yang sekarang akan melebihi kemegahan yang dulu. Kemegahan dalam rumah Tuhan akan melebihi kemegahan yang dulu. Kemegahan yang kali ini lebih megah lagi. Lebih semarak lagi. Saya bisa merasakan kalau sudah tiba waktunya. Ketika kita baru mulai ibadah saja, hadirat Tuhan sudah turun. Oh, haleluya. Itu sebabnya kita tidak akan mendoakan orang sakit lagi. Karena yang datang tidak ada yang sakit. Haleluya. Seandainya ada yang sakit, pertama-tama saja datang sakit. Tetapi saya percaya, ini yang saya percaya. Sebelum didoakan, ketika mereka masuk pintu gereja, ketika masuk, sudah sembuh. Haleluya. Karena hadirat Tuhan begitu kuat. Inilah yang akan terjadi. Semarak dalam rumah Tuhan akan menjadi sangat-sangat kuat, sangat-sangat luar biasa. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Jadi, bukan hanya tempat-tempat saja, tetapi kota-kota mereka akan perbaharui. Mereka akan buka. Ya, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Jadi, semua akan diperbaharui. Kota-kota akan dibuka. Bersiaplah saudara. Kalau saudara punya kapasitas roh yang lebih besar, saudara bisa diutus ke kota-kota. Siapa yang persiapkan? Saya baru menyadari. Mereka yang mempersiapkannya. Mereka yang memperbaharui. Ada terjadi pembaharuan. Dan kita datang untuk memperlengkapi di sana. Haleluya. Tugas kita sangat penting. Memperlengkapi mereka. Ini bukan bicara 1-2 orang. Bukan bicara 2 atau 3 ekor domba lagi. Ini bicara satu generasi. Ini generasi yang luar biasa. Oh, haleluya. Bersyukur kita ada bersama-sama di tempat ini. Lalu, ayat yang kelima. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tuhan akan memberikan kita sumber daya. Diberikan sumber daya. Saudara perhatikan urutannya. Yang pertama diurapi, diutus. Ya, itu pekerjaan Tuhan.
Ya, pekerjaan Roh Kudus, diurapi, diutus. Bukan pekerjaan kita. Lalu selanjutnya, memberitakan atau menyampaikan, itu pekerjaan kita. Memberitakan atau menyampaikan. Lalu mengaruniakan, memperlengkapi, itu pekerjaan kita. Jadi saudara jangan tukar pekerjaan saudara, lalu saudara berikan kepada Tuhan. Nggak bisa. Bagian memperlengkapi adalah bagian kita. Kita yang harus memperlengkapi generasi yang baru. Untuk bisa hidup di dalam roh. Karena hanya hidup di dalam roh. Membuat kehidupan kita tidak bisa digoncangkan. Dengan kita hidup di dalam roh. Dunia tidak bisa mengguncangkan kita. Krisis tidak bisa mengguncangkan kita. Karena kita ada di dalam roh. Ya. Lalu sekarang Tuhan yang bekerja lagi, Tuhan yang bertindak lagi. Kita diberikan sumber daya. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Artinya apa? Orang-orang yang akan Tuhan berikan kepada kita adalah orang-orang yang ahli. Karena sebagai gembala, tidak semua orang bisa menjadi gembala kambing domba. Ya, petani nggak bisa jadi gembala kambing domba. Pegawai kantoran nggak bisa jadi gembala kambing domba. Menjadi gembala harus punya keahlian. Lalu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Menjadi petani dan tukang kebun anggur perlu keahlian juga. Asal enggak tahu dari mana ini anggur bagus apa enggak, bibitnya yang bagus bagaimana, cara menanamnya seperti apa. Nah, ini orang-orang ahli. Orang-orang ahli akan Tuhan datangkan kepada kita. Ini bisa termasuk di dalam generasi yang baru ini. Bisa juga sebagai orang yang bekerja kepada kita. Jadi ada dua. Orang-orang yang datang kepada kita akan memiliki keahlian. Sehingga kita tidak dipusingkan oleh berbagai hal yang tidak ada urusannya dengan kerajaan sorga. Karena bicara sebagai gembala kambing domba, ini bicara tentang urusan pekerjaan. Ya, menjadi petani dan tukang kebun anggur bicara tentang pekerjaan. Jadi kita tidak mengerjakan hal-hal yang seperti ini. Ingat peristiwa Petrus yang waktu janda-janda orang orang Yahudi yang ada di Yunani, yang ada di situ, yang pulang kembali ada di situ, mereka protes. Kenapa? Karena mereka nggak dapat bansos. Yang dapat bansos orang-orang Yahudi yang tinggal di situ. Akhirnya Petrus berkata, wah kami tidak pegang, udahlah angkat 7 orang untuk melayani hal ini. Biar kami fokus kepada doa dan pemberitaan firman. Lalu diangkatlah 7 orang. Tetapi ini yang saya percaya, orang-orang yang akan datang kepada kita bukan orang yang asal-asalan. Karena sama seperti 7 orang yang menggantikan pekerjaan Petrus di bidang sosial. Mereka penuh roh, mereka penuh hikmat, mereka penuh iman, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka memiliki nama baik. Saya percaya orang-orang yang seperti inilah yang datang kepada kita. Jadi bukan orang-orang yang sembarangan. Karena orang-orang benar akan berkumpul dengan orang-orang benar. Orang fasik akan disingkirkan. Ya, itu sebabnya orang-orang yang ahli ini akan datang kepada kita dan menggantikan pemiliknya kan kita. Tapi mereka yang bekerja. Tuhan mau melakukan itu kepada kita. Pekerjaan kita apa? Ayat 6, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Urusan kita adalah urusan sama sorga. Bukan pekerjaan di dunia ini. Saya berharap saudara mengerti. Tuhan mengutus saya
untuk melakukan perkara-perkara yang berasal dari sorga. Bukan mengerjakan hal-hal yang lain-lain. Itu sebabnya saya perlu saudara untuk membantu saya. Ya. Dan kalau saudara semakin memperbesar kapasitas rohmu, engkau akan menjadi duplikatnya saya, dan engkau akan memiliki orang-orang yang membantu engkau juga. Ini akan terus bergulung. Itu sebabnya kembangkan terus kapasitas roh. Lalu, itu sumber daya. Sekarang poin yang keberapa? Yang ketujuh, kita akan diberikan sumber dana. Tadi sumber daya, sekarang sumber dana. Ayat yang ke-6 selanjutnya, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Jadi kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Bagaimana cara kita menikmatinya? Kekayaan bangsa-bangsa yang datang kepada kita. Bukan kita yang cari-cari kekayaan. Kita bukan pemburu harta karun. Ya, tetapi kekayaan itu yang datang kepada kita. Karena kita melayani raja di atas segala raja. Itu sebabnya kekayaan dari bangsa-bangsa itu yang akan datang kepada kita. Kekayaan dari seberang lautan yaitu yang akan datang kepada kita. Lalu dikatakan dan kamu akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Jadi dengan segala harta benda itu kita memegahkan diri. Nah, waktu baca ayat ini saya langsung nggak enak di dalam saya. Saya langsung berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, saya hanya boleh memegahkan diri karena Engkau. Bukan karena harta benda, bukan karena kekayaan. Tapi Roh Kudus menuntun saya. Maksudnya bukan begitu. Oh, jadi maksudnya apa? Kita ganti versinya. Ini kan versi terjemahan baru. Versi yang mudah dibaca. Jadi yang gampang. Ya, mudah dibaca. Yesaya 61 ayat ke-6 versi mudah dibaca. Kamu disebut imam Tuhan, hamba Allah kita. Kamu akan senang atas semua kekayaan dari semua bangsa di bumi. Dan di dalam kekayaan mereka, kamu dimuliakan. Oh, saya jadi baru tahu. Oh, ini maksudnya. Jadi bukannya kita memegahkan diri karena kekayaan, karena harta benda, tetapi karena kekayaan yang ada itu, kita jadi dimuliakan. Jadi bukan kitanya yang bermegah, tetapi karena apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita jadi dimuliakan. Mengerti maksudnya? Jadi kita bukan bermegah karena kekayaan yang kita punya, tetapi karena kekayaan itu kita jadi dimuliakan. Beda artinya. Artinya kita tidak bermegah atas kekayaan itu. Tetapi karena Tuhan memberi kepada kita. Tuhan kalau memberi kepada kita, saudara harus tanamkan di dalam hati dan pikiranmu. Kalau Tuhan memberi kepada kita, Tuhan selalu memberi di dalam kelimpahan. Itu sebabnya kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita dimuliakan. Ngerti saudara? Ada orang yang enggak bermegah, tetapi karena apa yang terjadi dalam hidupnya, dia jadi dimuliakan. Lalu Roh Kudus membawa saya kepada peristiwa Yabes. Saudara tahu Yabes? Mudah-mudahan saudara tahu. Ya. 1 Tawarik pasal 4. Kita ke 1 Tawarik dulu. Ayat 9 dan 10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, 1 Tawarik 4 ayat 9 dan ayat ke-10. Jadi ada perubahan. Yabes tadinya sakit-sakitan, miskin, ya, lemah. Tetapi kemudian keadaannya berubah. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Tuhan. Ini pasti berdoa yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, berdoa, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara harus tahu, Tuhan akan mengabulkan permintaan apabila permintaan itu sesuai dengan sorga. Saudara jangan berpikir, oh Yabes doa begini kita ikut-ikutan. Doanya seperti Yabes. Masalahnya, Yabes berdoa, ini sesuai dengan apa yang sorga mau. Kalau engkau berdoa, engkau harus sesuaikan dengan sorga. Itu sebabnya engkau harus memperbesar kapasitas rohmu terus. Supaya koneksimu ke sorga itu lancar. Frekuensinya nyatu terus. Nah, saya mau beritahu kepada saudara ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi, kalau kita lihat di Yesaya 61 tadi, Tuhan akan memberikan kita kekayaan bangsa-bangsa. Benar? Lalu, dengan kekayaan bangsa-bangsa itu, dengan harta benda itu, kita akan dimuliakan. Nah, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nah, saya percaya kita akan dimuliakan lebih daripada saudara-saudara kita. Nah, apa yang dimaksud Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Saudara harus lihat di perikop ini. Ini judul perikopnya adalah keturunan Yehuda dari cabang lain. Artinya Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya satu suku. Bukan saudara-saudara kandung, tetapi saudara-saudara satu suku. Yabes dari suku Yehuda, dia lebih dimuliakan dibandingkan saudara-saudaranya yang ada di suku Yehuda. Saudara, ada suku bangsa kan? Saudara, kita semua pasti punya suku. Ya, di Indonesia ada suku Jawa, suku Sunda, ya. Itu suku-suku. Nah, masing-masing kita yang menerima kekayaan bangsa-bangsa dari Tuhan, kita akan dipermuliakan lebih daripada saudara-saudara kita yang satu suku itu. Saudara bisa bayangkan di suku kita berapa banyak orang kaya. Dan saudara tahu, Tuhan akan membuat kita lebih dimuliakan daripada orang kaya nomor 1 di Indonesia. Haleluya. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Kita lebih dimuliakan. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa. Ya, kita akan begini-begini saja. Tapi bersama Tuhan kita akan bisa. Haleluya. Tuhan luar biasa. Poin yang selanjutnya. Ini poin yang keberapa? 8. Ayat yang ke-7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Kita akan menerima double portion. Warisan double portion. Warisan double portion adalah warisan untuk anak sulung. Atau hak kesulungan. Tuhan akan memberikan kita hak kesulungan sehingga kita menerima warisan double portion. Sebagai ganti malu 2 kali lipat. Karena kita melayani Tuhan, orang-orang lain
mempermalukan kita. Jadi malu kita 2 kali lipat. Ya. Lalu sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagian kita. Ini maksudnya adalah ejekan-ejekan yang pernah dilontarkan kepada kita. Saudara tahu kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menunaikan tugas kerajaan dengan sungguh-sungguh, selalu ada orang yang mau mengejek kita. Tetapi waktunya sudah tiba, mulut mereka harus dibungkam, karena Tuhan akan bekerja dengan kebalikannya. Dulu malunya 2 kali lipat, tapi sekarang Tuhan memberikan hak kesulungan, warisan 2 kali lipat kepada kita. Nah, saudara harus tahu, kalau saudara punya hak kesulungan, jangan pandang rendah. Contohnya Esau dan Yakub. Ibrani 12. Ya, kita baca Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 16. Ayat 16 dan ayat 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi saudara tahu peristiwa Esau dan Yakub. Esau adalah anak sulung, Yakub anak bungsu. Ya, Yakub punya anak 2. Nah, sebagai anak sulung, Esau harusnya mendapatkan double portion. Dan dia sudah memiliki haknya. Dia sudah memiliki hak kesulungannya. Tetapi ketika dia sedang letih, hanya karena ada makanan, dia rela memberikan itu kepada Yakub. Digantikan dengan sepiring kacang merah. Ya. Dia makan itu. Kenapa? Karena dia sedang letih, terus kelihatannya enak. Saudara, pegang hak kesulunganmu kuat-kuat. Pegang warisanmu kuat-kuat. Jangan ditukar oleh apapun juga. Jangan ditukar dengan apapun juga. Jangan memiliki nafsu yang rendah. Pada saat engkau memiliki nafsu yang rendah, itu sama seperti engkau sedang menukarkan hak kesulunganmu. Kalau engkau tergoda, pertama soal kecabulan. Firman Tuhan katakan, ini sama seperti kita menukar hak kesulungan kita. Artinya engkau tidak boleh tergoda dalam hal itu. Karena kalau engkau tergoda dengan hal itu, engkau sedang menjual hak kesulunganmu. Yang kedua, engkau tidak boleh tergoda karena urusan makanan. Ya, karena urusan makanan, engkau tergoda. Itu engkau sedang menjual hak kesulunganmu. Sedang menukarkan hak kesulunganmu dengan makanan. Dan kalau kita sudah menjual hak kesulungan itu, firman Tuhan katakan, Esau sudah tidak punya kesempatan lagi. Jadi di dalam hal warisan, rupanya tidak ada kesempatan kedua. Itu sebabnya saya berharap saudara sangat paham akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa warisan, hak waris yang Tuhan berikan kepada saudara, itu adalah sesuatu yang benar-benar Tuhan berikan. Hak kesulungan itu sesuatu yang Tuhan berikan. Jangan sampai ditukar. Penyesalan selalu datang belakangan. Esau menyesal. Kenapa? Karena waktu Yakub mau meninggal, dia doakan, Ishak maksud saya. Waktu Ishak mau meninggal, dia doakan Yakub terlebih dahulu, lalu Esau belakangan. Dan warisan sebagai anak sulung jatuhnya bukan ke Esau, jatuhnya kepada Yakub. Esau tidak punya kesempatan lagi. Dan apa yang dia lakukan? Dia marah sekali. Dia marah kepada Yakub. Padahal masalahnya dia. Kenapa? Karena pada saat dia melihat bubur kacang merah itu, dia melihat, ini enak banget. Dan dia melihat hak kesulungan dia belum ada apa-apanya. Dia tukar begitu saja. Dengar saudara, kalau engkau merasa engkau punya warisan,
sebagai seorang anak. Tetapi seperti yang engkau tidak memperoleh apa-apa. Dengar, itu hanya masalah waktu. Karena kalau sudah tiba waktunya, engkau akan menerima double portion. Hak kesulungan akan engkau terima. Biar hak kesulungan itu engkau terima saat ini di dalam nama Yesus. Warisan yang double portion, yang 2 kali ganda dicurahkan Tuhan atas hidupmu. Terimalah warisan sebagai seorang anak sulung. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Dan terimalah semua kekayaan bangsa-bangsa yang disediakan Tuhan bagimu. Tuhan curahkan di dalam hidupmu. Di dalam waktunya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Sehingga engkau dipermuliakan lebih daripada orang-orang sesukumu. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Dan terimalah segala berkat yang berasal dari Tuhan. Saudara yang sedang menonton tayangan ini, terimalah segala berkat dari Tuhan. Karena saya percaya Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang khusus. Dan ketika Tuhan bicara dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Biar dia bicara di dalam hatimu. Dan engkau hanya melakukan saja. Ketika engkau melakukannya, maka segala firman, segala janji yang pernah datang di dalam hidupmu akan digenapi, akan direalisasikan di dalam hidupmu. Terjadilah di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Silakan duduk saudara. Saya ingin mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, mulai Sabtu yang akan datang, kita akan adakan live streaming hanya di satu ID Instagram, yaitu di JGF Indonesia. Ya, di JGF Indonesia. Yang Instagram, Imelda Latif, tidak ada live streaming lagi. Jadi saudara kalau mau ikut live streaming harus follow JGF Indonesia. Ya. Lalu ikuti live streaming di situ. Kemudian kalau terlambat saudara mau dengar ulang, bisa ke YouTube, buka YouTube di channel Mulyono Sakaria, saudara bisa buka. Nah, di situ saudara bisa dengar ulang lagi karena saudara perlu dengar ulang setiap firman yang disampaikan supaya itu menjadi rema. Bukan cuma jadi info saja, tetapi menjadi rema di dalam hidupmu. Ya. Lalu selanjutnya program crossover yang ditayangkan tiap hari Selasa. Ini Selasa ini akan ada lagi. Jadi buka di YouTube channel Mulyono Sakaria. Tanggal 18 Agustus ini jam 7 malam. Masih seri Jodoh di Tangan Tuhan. Ya. Jadi ini sudah episode yang ketiga. Biar Tuhan terus bekerja. Ini responnya sungguh-sungguh positif dari orang-orang yang menontonnya. Mereka banyak yang mencari-cari kebenaran tentang urusan ini. Tetapi sekarang waktu penantian sudah berakhir karena sudah ada tayangannya. Ya, jadi tinggal ditonton. Di situ ada dasar-dasar kebenaran. Selanjutnya untuk persembahan saudara yang mau transfer, silakan tanya ke Vivin transfernya kemana. Lalu untuk dana pembangunan sama, ya. Saudara yang sudah diberikan celengan dan sudah ada isinya bisa dikeluarkan dan berikan kepada Vivin. Dan kalau saudara mau transfer, tanya kepada Vivin rekeningnya yang mana. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati.